Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang Jadi perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa asumsi, hipotesis, dan distribusi data. Nah, di dalam kelompok 2 ini kami memiliki beberapa anggota yang membantu dalam penyusunan PPT. Boleh di next? Oke, di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Gurita Destri, lalu ada Estri Aulia, ada Ifah Nur, ada Naila Dia Rosma, ada saya sendiri Nabila Anggun Kusuma Wardani, dan juga ada Alvira Angelita. Boleh di next? Oke, baik. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa bunga iris dan Kleiman di 2020. Jadi kami menggunakan sumber yang ditulis sendiri oleh Unwin dan juga Kleiman pada tahun 2021. Bisa di next. Nah, berdasarkan informasi atau keterangan singkat yang ada di dalam masing-masing dataset serta jurnal referensi, diskusikan beberapa hal berikut. Bisa di next. Oke, jadi poin pertama itu berupa ajukan asumsi statistik yang mungkin berlaku di dalam dataset. Jadi yang pertama itu tuh ada distribusi normal, yang kedua ada homogeneitas varians, yang ketiga ada hubungan antar variabel. Nah, yang pertama itu tuh ada distribusi normal. Mengapa kelompok kami membahas tentang distribusi normal di dalam jurnal data iris ini? Yang pertama karena banyak metode statik seperti ANOVA dan UJT yang mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal kedua dalam penelitian Unwin dan juga Kleiman. Lalu dataset ini juga sering digunakan di dalam analitik statis dan juga pembelajaran mesin karena memiliki distribusi yang cukup baik untuk analisis parametrik. Nah, yang kedua, kenapa kami menggunakan homogeneitas varians itu karena ANOVA dan juga UJT mengasumsikan bahwa varians antar kelompok tidak berbeda secara signifikan. Yang kedua, jika varian berbeda bisa digunakan alternatif seperti uji Kruskal-Wallis atau Welch-ANOVA. Lalu yang ketiga tentang hubungan antar variabel itu karena panjang dan juga lebar sepal atau petal itu tuh kemungkinan memiliki hubungan linier. Yang kedua, jika data menunjukkan korelasi yang kuat antara panjang dan lebar bagian bunga, ini bisa digunakan untuk analisis prediktif menggunakan regresi. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh beberapa teman-teman saya. Oke, next di poin B di sini ada buatlah hipotesis statistik berdasarkan asumsi yang Anda ajukan. Jadi hipotesis yang kita pakai di sini ada dua, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Di mana hipotesis 0 ini dia tidak ada perbedaan signifikan dalam ukuran kelopak dan mahkota antar spesies iris. Lalu asumsi ini juga didasarkan pada kemungkinan bahwa spesies yang mirip mungkin memiliki ukuran morfologi yang tidak jauh berbeda. Lalu untuk hipotesis alternatif, dia ini ada perbedaan signifikan dalam ukuran kelopak dan mahkota antar spesies iris. Dan berdasarkan penelitian Unwin dan Kleiman pada tahun 2021, dataset iris ini menunjukkan perbedaan morfologi yang signifikan antar spesies. Jika perbedaan ini cukup besar secara statistik, kita bisa menolak hipotesis 0 serta
menerima bahwa ada perbedaan yang nyata. Bisa di next. Lalu pada poin C, ada uji statistik apa yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang Anda kemukakan. Jadi, uji statistik yang kita pakai di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada ANOVA, Analysis of Variance. Jadi dia ini cocok untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok, di mana yang ada di data sampel ini kita meng-highlight ada 3 spesies iris, yaitu yang pertama iris setosa, lalu ada iris versicolor, lalu ada iris virginica. Dan ANOVA ini juga membantu menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam ukuran sepal atau petal antar spesies. Lalu mengapa kita pakai uji ANOVA ini? Jadi ANOVA ini memungkinkan analisis simultan lebih dari 2 kelompok dan di mana dia memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perbedaan morfologi. Nah, selanjutnya pada uji T, dia ini digunakan jika hanya membandingkan 2 spesies tertentu. Mana ada contohnya, yaitu yang pertama itu apakah panjang petal pada iris setosa ini berbeda dengan iris virginica secara signifikan. Nah, untuk mengapa uji T ini dilakukan, jadi uji T ini lebih efisien untuk perbandingan langsung antara 2 spesies dan memberikan hasil yang lebih spesifik. Oke, next. Bisa di next? Oke, akan dilanjutkan nanti ya. Baik, uji statistik selanjutnya yaitu korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel kontinu, misalnya pada panjang dan lebar petal. Jika ada korelasi yang kuat, kita bisa menyimpulkan bahwa panjang petal cenderung meningkat jika lebarnya bertambah. Di sini kita bisa menganalogikan semisal waktu belajar dan hasil ujian. Kayak semakin lama kita belajar dan bersungguh-sungguh, maka nilai ujian kita juga semakin tinggi, seperti itu. Dan selanjutnya regresi linear digunakan untuk memprediksi ukuran bunga berdasarkan variabel lain. Misalnya, jika kita ingin melihat apakah panjang petal bisa diprediksi dari panjang sepal. Di sini kita bisa menganalogikan seperti halnya panjang petal itu bisa dianalogikan sebagai tinggi pohon dan panjang sepal bisa dianalogikan sebagai lebar daun. Kayak semakin tinggi daun maka akan semakin lebar daunnya juga, seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, judul penelitian yang kami ajukan yaitu analisis perbedaan morfometri sepal dan petal pada 3 spesies iris menggunakan uji ANOVA. Kenapa kita menggunakan metode statistik ANOVA ini? Untuk membandingkan 3 spesies tentunya. Semisal ada 2 spesies, kemungkinan bisa menggunakan uji T seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, pada metode statistik ANOVA ini fokus pada perbedaan morfometri atau ukuran sepal dan petal, dan berdasarkan referensi Unwin and Kleinman, dataset iris memang sering digunakan untuk analisis klasifikasi spesies berdasarkan ukuran morfologinya. Baik, bisa slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk slide yang selanjutnya adalah untuk unduh data yang sudah disediakan untuk masing-masing kelompok dan lakukan hal berikutnya. Bisa next. Nah, yang pertama itu adalah susunlah raw data mentah tadi yang diperoleh dari ke dalam salah satu bentuk visualisasi data yang relevan untuk digunakan. Nah, dari kelompok kami memilih bentuk visualisasi bar chart yang divisualisasikan seperti pada PPT. Nah, yang di visualisasi itu adalah dari sepal length atau dari sepalnya. Kalau yang di kanan itu adalah dari petalnya. Bisa dilihat untuk angka atau grafiknya menunjukkan yang tertinggi atau terendah bisa dilihat dari grafik tersebut. Dari iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Bisa next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan beberapa teman saya.
Oke, selanjutnya poin B itu tentukan jenis data yang diperoleh, cara pengukurannya, dan alasan visualisasi yang dipilih pada poin A. Nah, jenis data yang diperoleh di sini adalah data sekunder. Jadi analoginya seperti misal kita memasak resep kue yang sudah terkenal. Nah, kita itu tidak perlu menimbang tepung atau mengukur gula dari awal karena resepnya itu sudah teruji. Jadi sama seperti iris dataset, data ini sudah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti sebelumnya, yakni Edgar Anderson and Ronald Fisher. Kita tinggal menggunakan data yang sudah ada untuk belajar dan menganalisis. Lalu cara memperolehnya, data ini diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Artinya kita tidak perlu lagi pergi ke lapangan untuk mengukur bunga iris secara langsung karena data ini sudah tersedia luas dan siap digunakan. Next adalah waktu pengumpulannya. Iris dataset ini termasuk data cross-sectional. Misalnya, kita mengambil foto sekelompok orang pada acara tertentu. Nah, foto tersebut menangkap momen pada satu waktu saja. Sama seperti hal ini, data ini dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu tanpa mencatat perubahan dari waktu ke waktu. Nah, data cross-sectional ini seperti snapshot atau potret pada satu momen yang memberikan gambaran kondisi pada saat itu saja. Lalu sifat datanya dalam iris dataset itu ada dua, yakni data kuantitatif, yakni atau disebut data yang bisa diukur dengan angka seperti panjang dan lebar kelopak serta mahkota bunga iris. Lalu yang kedua ada data kualitatif, data yang menggambarkan kategori atau jenis seperti spesies bunga iris. Di dalam hal ini ada spesies iris setosa, iris versicolor, dan iris virginaca. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naila. Baik, untuk selanjutnya itu cara pengukurannya. Di sini iris dataset itu merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran langsung, yakni mengukur panjang objek dengan alat numerik, contohnya adalah penggaris. Nah, yang terakhir itu adalah alasan pemilihan jenis visualisasi. Di sini visualisasi data yang dipilih itu bar chart, karena efektif dalam menampilkan distribusi jumlah sel sampel untuk setiap spesies bunga dalam dataset, sehingga memberikan perbandingan yang jelas dan mudah dipahami. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai analisis perbedaan morfometri sepal dan petal pada spesies iris melalui uji ANOVA. Kami berharap materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami penerapan statistik dalam biologi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.